Hai rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Kusina Bayu Pramusti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi menggunakan API Rick and Morty. Nah, ini sudah muncul tampilan dari Android Studio-nya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan dalam membuat aplikasi ini, kita tambahkan dulu di Bitbuilder di bagian dependencies, yaitu ini ya, ada dua bagian, ada retrofit dan ada glide node image. Nah, untuk mendapatkan uh, retrofit di ini ya, di bagian implementation Square Up ini, caranya gimana? Nah, caranya kita masuk ke Google Chrome ya. Kita searching aja namanya retrofit, dan nanti dia akan memunculkan website seperti ini. Nah, kita copy saja di bagian Gradle-nya ini. Kita copy, lalu kita paste. Nah, untuk versionnya kita masuk saja ke GitHub-nya. Nah, di dalam GitHub itu dia akan menampilkan version terkini, yaitu 2.9.0 ini. Nah, kita bisa copy-in aja di uh, Android Studio-nya. Nah, begitu pula dengan converter JSON-nya. Nah, caranya gimana? Caranya sama, yaitu masuk ke website ini, tapi di bagian ini ya, di atasnya. Jadi di ini kita copy dan kita paste. Lalu yang terakhir ada bump text glide. Nah, caranya kita masuk atau kita searching aja ya di Chrome itu namanya bump text. Lalu kita kopikan di bagian ini implementation GitHub bump text. Lalu kita pastekan di sini. Begitu. Nah, mungkin dari Pilgredo sudah cukup. Mungkin ini ya seperti Compile S3 ini teman-teman menyesuaikan saja. Teman-teman mau pakai versi berapa itu menyesuaikan sama versi Android Studio teman-teman. Setelah dari Build Grader kita masuk ke Android Manifest terlebih dahulu. Nah, di sini kita beri perintah untuk users permission ini ya, yaitu permission internet ini karena nanti kita akan menggunakan internet di aplikasi ini gitu. Oke, dari Android Manifest kita beralih ke layout. Nah, di layout ini kita mau nambahin file yang namanya item cari. Caranya gimana? Caranya klik kanan layout, lalu klik new dan layout resource file. Teman-teman bebas mau namain apa aja. Kalau aku namanya item underscore char underscore rig. Gitu. Kayak gini ya. Oke, jadi di item char ini isinya apa aja sih? Nah, isinya itu ada beberapa item, diantaranya ada card view ini. Ini berisikan gambar. Lalu ada 4 text view, ada name, ada species, ada human, ada alive. Gini kurang lebihnya ya. Nah, untuk layoutnya teman-teman bebas ya, mau pakai constraint atau apa, nggak masalah. Lalu kita beralih ke activity main-nya. Nah, tadi kan kita udah bikin tuh item chart-nya. Kita sekarang tinggal manggil aja gitu. Kita tambahkan perintah tools list item, yaitu kita memanggil dari layout dan diikuti nama item chart-nya kita. Nah, jadi nanti akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, kita tidak perlu membuat panjang-panjang ya, kayak redundansi gitu, bakalan panjang banget kodenya dan membuang-buang waktu. Gitu deh. Nah, setelah dari layout, kita beralih pada ini ya, di sini kita di sini gunakan beberapa file. Jadi di sini ada object, ada interface, ada Java class, dan ada Kotlin. Nah, pertama-tama aku mau jelasin dulu gimana caranya kita membuat file Kotlin ini. Jadi ini aku nggak bikin manual ya, tapi ada caranya. Caranya kita masuk, kan kita dulu sudah punya linknya ya, dari Rick Morty API karakter ini. Nah, jadi teman-teman copy aja semuanya.
Di copy, terus di paste. Jadi di sini, ini klik kanan, lalu new, lalu pilih generate photo from JSON. Nah, di sini teman-teman langsung kopas aja, kopas dari sini ya. Jadi kopas, pilih Kotlin, JSON, dan ini teman-teman bebas nama ini apa. Kalau aku namanya responsive ya, lalu klik generate. Nah, karena aku udah ada, jadi aku nggak perlu ngulangin lagi. Sehingga nanti pada bagian responsive akan menampilkan tampilan seperti ini ya. Setelah dari file Kotlin, kita beralih ke objek terlebih dahulu mungkin ya. Nah, caranya gimana membuat file objeknya? Yaitu klik kanan, lalu Java class ini. Nah, teman-teman pilih aja, nanti kan ada di sini. Cuman kan aku udah buat, jadinya ini mungkin nggak ada gitu. Ini namanya API config. Terus kalau udah enter aja, maka dia akan ngebuat sendiri gitu. Nah, ini aku udah kasih catatan sedikit ya, biar aku nggak lupa untuk jelasinnya. Jadi di API config ini kan dia bentuknya objek ya. Nah, di sini kita ada lampirin atau arsipin link dari API yang akan kita pakai. Ini ya, Morty API. Lalu di bawahnya kita membuat dua function, ada function get retrofit dan ada function get service. Nah, kita membuat dua function ini gunanya untuk membuat instance dari retrofit dengan konfigurasi tertentu dan mendapatkan instance dari API service yang dapat digunakan untuk melakukan HTTP request ke server. Gitu. Nah, setelah dari objek kita beralih ke interface-nya. Caranya sama, kita membuatnya klik kanan, Java class, lalu kita klik interface. Nah, ini teman-teman bebas mau namain apa. Kalau aku namanya API service. Nah, ini isinya dari file API service. Nah, jadi dia nggak panjang ya. Dia cuma get dan get klik ini. Nah, ini fungsinya buat apa? Perintah ini gitu. Fungsinya digunakan untuk membuat permintaan atau request HTTP GET ke karakter dan meminta respon objek dari tipe responsive. Ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, caranya untuk membuat file Java, yaitu klik kanan, New, Java Class, lalu pilih kelas, dan teman-teman bebas namain apa aja. Gitu. Nah, di sini aku udah kasih sedikit catatan, karena aku takutnya ada bagian yang aku skip. Jadi aku izin untuk membaca catatan aku. Nah, yang pertama-tama di sini ada valid ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan mencari tampilan recycle view dengan ID RV karakter. Nah, dia kan ada perintahnya find by ID. Itu digunakan untuk mencari tadi ya, mencari dengan ID yang sudah ada gitu. Nah, ini dari mana ID-nya? ID-nya ya dari activity main. Lalu setelah itu di bawahnya ini kan ada API config.getService dan lain-lain ini ya. Nah, di bawahnya ini ada kondisi, ada if. Nah, itu digunakan untuk mengambil untuk kondisi ya. Nah, untuk yang filenya ini tuh digunakan mengambil data respon dalam bentuk objek. Jadi di sini kan ada file responsif, ada file data read, ada file read adapter. Itu tuh kita nyesuaiin aja sih karena kan kita kan mau ngambilnya kan tiga value ya, ada uh, responsifnya, lalu ada data read-nya dan ada read adapternya gitu kan. Nah, terus eh, selanjutnya ini ada mengkonfigurasi objek. Nah, mengkonfigurasi objek ini menggunakan rig.apply ini, satu bagian ini. Oke, lalu selanjutnya ada override fun on value. Nah, jadi itu fungsi override ya yang dari interface callback. Jadi ketika ada value atau kesalahan itu dia akan menampilkan pesan yang berupa toast dari trawable yang mana akan ditampilkan dalam bentuk pesan toast ini seperti ini. Oke, lalu setelah dari main activity kita ke reg adapter ya. Karena kan tadi kan respondiknya sudah saya jelaskan.
Oke, jadi pertama-tama ini ada kelas My View Holder. Nah, kelas ini tuh digunakan untuk mengakses dan mengatur nilai tampilan pada setiap item di dalam Recycle View. Lalu ada file image rig, file name rig, file status rig, dan file species rig. Karena kan kita akan menampilkan ada tadi ya, ada image, ada name, ada status, dan ada spesies. Nah, kalau teman-teman mau nambahin lain, misalnya ID atau apa ya, teman-teman bisa aja tambahin. Contohnya file ID rig atau gimana gitu. Nah, ini fungsinya buat apa nih? Nah, fungsinya untuk menyimpan referensi ke image view dengan ID yang sudah tertera. Jadi, di situ ada item image rig dan lain-lain. Nah, ini tuh ID-nya yang ada di item chart gitu. Oke, lalu selanjutnya ini ada override fund on create view holder. Nah, ini tuh uh, override ya, override yang digunakan untuk membuat view holder baru untuk setiap item yang akan ditampilkan dalam resolver view dan memastikan bahwa setiap view holder itu terkait dengan layout dan data yang sesuai. Lalu ada override fund get item count. Di bawahnya ini ada kondisi ya. Ini eh, dicek ya apakah data rig itu tidak nol. Nah, jika data rig itu tidak nol, maka dia akan return jumlah item yang akan ditampilkan dalam resolver view akan sesuai dengan ukuran list data rig. Lalu jika data rig nol, maka dia akan return nol ini ya. Dia akan mengembalikan nilai nol. Gitu. Lalu di bawahnya ada operate fund on bind view holder. Itu digunakan untuk mengatur teks pada text view. Ini ya, ini ada name rig, ada status rig, ada species rig dalam my view holder dengan value nama dari item yang sesuai pada posisi tertentu. Nah, ini dengan value nama atau status atau spesiesnya gitu. Lalu ada glide with holder image rig ini digunakan untuk load image dari URL API yang sudah disediakan di linknya gitu ya. Lalu yang terakhir ada holder item view set on click listener. Nah, jika item view ini diklik ya, maka akan menampilkan pesan yang berupa toast yang mana nilainya diambil dari variabel name. Nah, kalau teman-teman mau nambahin, misalnya nggak mau name aja, misalnya mau nambahin eh, statusnya. Nah, ini bisa teman-teman tinggal nambahin aja di sini. Tinggal manggil value dari variabel status. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Untuk folder-folder lain aman, nggak ada yang diubah sama sekali ya. Ini aku mau langsung run aja. Nah, nah, maka dia akan menampilkan tampilan seperti ini, yang mana kita bisa scroll-scroll sampai bawah. Nah, ini jika kita klik ya salah satu, misalnya Rick Sanchez aku klik. Nah, maka dia akan menampilkan post yang isinya nama. Lalu ada Morty Smith, lalu ada yang lain coba ya ini aku cek. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita nggak perlu nambahin dari drawable gitu-gitu. Nggak, karena kan kita pakai API yang mana dalamnya itu ada image-nya. Jadi kita tinggal memanggil aja. Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan aplikasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.